Jadi kayak ngeranyam gitu loh, Rek, ngomong gak jelas pakai bahasa Belanda sambil megang lehernya. Sedangkan kepalanya Mbak Jula ini kayak kelihatan lunglai gitu, lemes gitu loh, Rek, kayak nggak berdaya, intih kesakitan. Dan dia meminta tolong untuk dicarikan kepalanya. Ada yang rupanya seperti tentara, noni-noni Belanda, dan ada juga yang menyerupai anak-anak yang sedang bermain di halaman kompleks. Hai Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Rifadi Alfi. Oke, jadi kali ini aku akan kembali membahas sebuah kisah nyata yang datang dari seseorang, sebut aja namanya Mbak Rina. Just langsung aja, gak usah berlama-lama. Ojo dili, DWE uga pengen krungu ceritanya. Banyak cerita tentang bagaimana tentara Belanda disiksa dan dibunuh pada saat pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nggak terkecuali di kota Balikpapan yang pada masa itu menjadi pusat pengolahan minyak. Cerita kesurupan arwah tentara Belanda ini berawal dari kisah yang diceritakan oleh almarhum ibu dari Mbak Rina beberapa waktu yang lalu. Saat itu sekitar tahun 1960-an, Mbak Jula ini adalah kakak dari ibunya Mbak Rina yang bekerja di rumah sakit tentara Dr. Harjanto Balikpapan. Seperti biasa, pulang dan pergi selalu menumpang kendaraan dinas yang dipergunakan untuk mengantar jemput petugas rumah sakit tentara yang berada di kawasan militer Jalan Tanjung Pura yang saat itu masih bernama Jalan Sentosa. Nah, seperti biasa pada saat pergantian jam kerja malam, Mbak Jula beserta teman-temannya ini diantar oleh mobil dinas tentara. Dikarenakan rumahnya Mbak Jula ini di kawasan Jalan Kilat Kebun Sayur Balikpapan Barat, jadi Mbak Jula ini menjadi orang terakhir yang diantar karena harus mengantar dulu teman-teman Mbak Jula yang berada di daerah perapatan dan di area asrama bukit. Nah, malam itu sekitar jam 12 malam. Nah, orang yang pertama diantar pulang adalah temannya Mbak Jula yang rumahnya berada di daerah perapatan dalam yang nggak begitu jauh dari kawasan rumah sakit tentara. Nah, perjalanannya menuju pulang seperti biasa melewati kawasan pemakaman tentara Belanda yang waktu itu masih terdapat di daerah perapatan yang sekarang sudah menjadi lapangan di dekat puskesmas. Nah, saat ini pemakaman Belanda itu udah nggak ada karena udah dipindahkan ke negaranya. Kawasan perapatan yang memang merupakan kawasan pemukiman pada saat itu masih terbilang sepi, nggak seperti sekarang karena udah menjadi salah satu kawasan terpadat yang ada di kota Balikpapan. Kawasan perapatan yang memang merupakan kawasan pemukiman pada saat itu memang masih terbilang sepi. Dari kawasan perapatan dalam, perjalanan pulang dilanjutkan menuju ke asrama bukit di bilangan Balikpapan Barat, melewati jalan minyak atau yang sekarang kita kenal sebagai Jalan Yosudarso yang merupakan kawasan kilang Pertamina. Jalan minyak saat itu sangat sepi, apalagi di jam segitu. Kita bisa bayangin aja bagaimana horornya di dalam mobil hanya bertiga sama sopir melewati kawasan Pertamina yang terbilang angker. Nah, saat itu seperti biasa mobil yang mengantarkan Mbak Jula melewati Gunung Ruk. Banyak sekali cerita horor yang ada di sini. Dari cerita rumah pembantaian, kawasan bunker peninggalan Perang Dunia Kedua, sampai kawasan yang dikenal dengan tempat dibunuhnya Suster Maria. Nah, dulu waktu Mbak Rina ini masih kecil, kalau dia ngelewatin kawasan itu, dia tuh nggak berani nengok kemana-mana. Dan Mbak Rina ini lebih memilih untuk memejamkan mata. Jadi dia tuh selalu memejamkan mata selama melewati titik-titik yang menjadi cerita legenda horor di Balikpapan. Perjalanan menuju asrama bukit juga melewati pemakaman Muslim yang berada di wilayah jalan masuk di asrama bukit. Nah, hingga akhirnya Mbak Jula ini diantar menuju ke rumah kediamannya yang berada di kawasan Jalan Kilat Balikpapan Barat.
Nah, bisa dibayangin aja bagaimana sepinya waktu menuju perjalanan pulang di tengah malam melewati pemakaman yang pastinya sangat sepi dan nggak seperti sekarang ini. Hingga akhirnya Mbak Jula sampailah di mulut gang dekat rumahnya. Nah, jadi dari ceritanya Pak Sopir, saat itu Mbak Jula ini turun tanpa suara dan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Mbak Jula juga kelihatan pucat seperti mayat hidup. Oh, mungkin Mbak Jula kurang enak badan, kata Pak Sopir. Nah, memang pada saat itu Mbak Jula itu nggak terlihat seperti biasanya gitu loh. Jadi waktu itu masuk rumah juga tanpa mengucapkan salam. Jadi Mbak Jula ini persis kayak orang asing. Ketika sesampainya di ruang tamu, Mbak Jula tiba-tiba jatuh pingsan. Dan tanpa sebab, Mbak Jula ini tiba-tiba berbicara menggunakan bahasa Belanda. Akhirnya seisi rumah terbangun. Mereka ini kaget dan bingungan melihat Mbak Jula yang tiba-tiba ngomong dalam bahasa Belanda. Jadi kayak ngeranyau gitu loh, ngomong gak jelas pakai bahasa Belanda sambil megang lehernya. Sedangkan kepalanya Mbak Jula ini kayak kelihatan lunglai gitu, lemes gitu loh, kayak gak berdaya. Akhirnya bapaknya Mbak Jula ini langsung nyuruh kakaknya Mbak Jula untuk memanggilkan tetangganya yang kebetulan memang pandai berbahasa Belanda. Nah, tujuan bapaknya ini cuma pengen tahu apa sih sebenarnya yang diomongkan. Nah, sesekali Mbak Jula ini menjerit sambil menghentakkan kakinya seperti orang yang sedang berbaris. Nah, tenaganya Mbak Jula pada saat itu seperti laki-laki yang besar dan kuat. Kata ibunya Mbak Rina, padahal Mbak Jula ini berperawakan kecil, gak sebanding dengan kondisi pada saat Mbak Jula ini kesurupan. Nah, saat itu Mbak Jula tetap meranyau sambil menundukkan kepalanya yang kelihatan lunglai, lemes, kayak nggak berdaya. Sedangkan tangannya Mbak Jula ini sesekali seperti menggenggam sesuatu di dadanya. Dan ternyata kenapa kepalanya itu kelihatan kayak lunglai, lemes gitu? Karena makhluk itu ternyata nggak punya kepala. Sedangkan genggaman di dadanya itu karena makhluk yang merasuki Mbak Jula adalah seorang tentara Belanda yang sedang menggenggam senjata. Nah, kata kakeknya Mbak Jula, makhluk ini masih menggunakan seragam tentara dan darahnya berjajaran dari jalan hingga ke dalam rumah. Jadi makhluk ini tuh kayak merintih kesakitan sambil sesekali berbicara dengan bahasa Belanda yang fasih. Padahal Mbak Jula sendiri tuh nggak pernah berbicara pakai bahasa Belanda pada kesehariannya. Nah, setelah tetangganya datang dan mendengarkan apa yang sedang diomongkan, barulah seisi rumah itu tahu. Saat itu benar seperti yang dilihat oleh kakeknya bahwa Mbak Jula ini sedang kesurupan tentara Belanda tanpa kepala. Ceritanya tentara Belanda tersebut adalah korban pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang saat pendudukan Jepang di Perang Dunia Kedua yang berhasil menduduki kota Balikpapan pada masa itu. Nah, bukan itu aja, ternyata arwah tentara Belanda yang merasuki Mbak Jula itu tanpa kepala karena telah dipenggal oleh tentara Jepang yang berhasil menangkapnya. Jadi arwah tentara Belanda yang merasuki Mbak Jula itu merintih kesakitan dan dia meminta tolong untuk dicarikan kepalanya. Dicarikan kepalanya, cari di mana? Begitu kata kakeknya. Ya begitulah, terkadang arwah penasaran atau jin ya mintanya macam-macam gitulah. Tapi ya begitulah cara jin supaya manusia mau mengikuti kemauannya hingga akhirnya bisa diajak menjadi pengikutnya atau mengabdi kepadanya. Makanya ada judul film Pengabdi Setan, ya kan? Setelah ditelusuri dari dialog yang dilakukan, yang kemudian diterjemahkan oleh tetangganya, akhirnya seisi rumah tahu kalau arwah tentara Belanda itu merasuki Mbak Jula pada saat Mbak Jula ini melewati pemakaman Belanda yang ada di daerah Perapatan. Jadi arwah yang merasuki Mbak Jula ini juga mengatakan bahwa banyak temannya yang seperti dia, tanpa kepala merintih sambil menunggu bantuan orang-orang yang melewati pemakaman tersebut. Nah, setelah mengetahui siapa yang merasuki dan kenapa sampai merasuki, akhirnya Mbak Jula ini dapat disembuhkan oleh kakeknya sendiri dengan segelas air putih. Kemudian Mbak Jula pun siuman dan seperti orang yang kebingungan. Jadi kenapa orang-orang sampai mengerumuninya? Setelah diceritakan seperti apa saat Mbak Jula ini kesurupan, barulah Mbak Jula ini sadar kalau sudah dirasuki makhluk halus. Nah,
Kemudian Mbak Jula pun bercerita bahwa pada saat itu di sekitar pemakaman Belanda, Mbak Jula ini tiba-tiba ngerasa nggak enak badan, kayak kedinginan dan kepalanya tuh tiba-tiba lemas. Dan saat ngelewatin jalan Gunung Duk, Mbak Jula juga melihat banyak penampakan makhluk halus yang rupanya bermacam-macam. Ada yang rupanya seperti tentara, ada yang rupanya seperti noni-noni Belanda, dan ada juga yang menyerupai anak-anak yang sedang bermain di halaman kompleks. Padahal saat itu pada malam hari, dan daerah yang dilewatinya itu memang terkenal sepi. Ternyata kata kakeknya, orang yang kesurupan makhluk halus seringkali bisa melihat makhluk dari golongannya. Jadi apa yang dilihat dan dirasakan oleh Mbak Jula pada saat itu sebenarnya apa yang sedang dilihat dan dirasakan oleh makhluk yang merasuki tubuh Mbak Jula. Nah, begitulah sedikit cerita nyata misteri tentang kesurupan arwah tentara Belanda tanpa kepala. Semoga kita terhindar dari godaan setan dan kejahilan jin beserta kawan-kawannya. Dan jangan lupa selalu berdoa kalau kita mau keluar rumah atau hendak bepergian. Karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan perlindungan kepada kita makhluknya yang lemah ini. Oke, jadi segini aja video kali ini. Kalian juga bisa baca cerita di website Cerita Malam. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Alfi, bye.